Setelah itu, Shin kembali ke Hansen. Hansen tidak pernah berharap semuanya berjalan dengan baik. Itu cukup mengejutkan. Ketika Hansen kembali, dia menghubungi ibunya. Dia berharap dia bisa bertemu dan menyapa keluarga Ji. Ibunya yang bernama Luo Sulan tidak keberatan, jadi Hansen dengan cepat membawanya bertemu dengan keluarga Ji. Hansen berpikir itu hanya akan menjadi diskusi tentang pertunangan, dan yang dibutuhkan hanyalah pembentukan kenalan sederhana antara orang tua dari pasangan yang bertunangan. Ketika dia benar-benar tiba bersama ibunya, dia terkejut melihat bukan hanya Tuan dan Nona Ji di sana yang menyambut mereka, tetapi juga bibi dan paman Ji Yanran. Nona Han, keluarga Ji kami memiliki banyak aturan. Saya harap Anda tidak tersinggung pada mereka. Nona Ji menjelaskan dengan sopan, tetapi nadanya pengap dan memancarkan kesombongan. Aku tahu keamanan adalah perhatian yang tinggi ketika berhadapan dengan pernikahan seorang anak perempuan. Saya juga punya anak perempuan. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, ujar Luo Sulan tersenyum. Silahkan duduk Nona Han, ujar Ji Rozen menatap Luo Sulan dengan terkejut. Latar belakang keluarga Han adalah sesuatu yang mereka ketahui, tetapi temperamen dan tingkah laku Luo Sulan berbeda dari yang mereka harapkan dari seorang ibu rumah tangga. Saat mereka membahas detail pertunangan, Luo Sulan tampak cukup pengertian dan tampak sangat sopan terhadap keluarga Ji. Tata keramanya sangat baik. Hansen tidak berpikir itu sesuatu yang mengejutkan. Dari apa yang bisa dia ingat, Luo Sulan selalu menjadi wanita yang sangat elegan. Ketika Hansen masih kecil, ibunya seperti peri baginya. Dia selalu melindunginya. Namun setelah ayahnya mengalami kecelakaan, kehidupan ibunya terpaksa berubah. Melihat ibunya seperti ini membawa Hansen kembali ke masa kecilnya sebentar. Namun dalam acara ini Hansen masih muda. Dia tidak punya tempat untuk menyela dan berbicara. Diam-diam yang dia lakukan hanyalah berdiri di belakang ibunya dan menyaksikan percakapan itu berlangsung. Jianan juga sama, berdiri di samping orang tuanya. Dia juga hanya mendengarkan percakapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun atas kemauannya sendiri. Dia hanya akan berbicara jika diajak bicara. Segalanya berjalan sangat baik dan Luo Sulan tidak meminta banyak hal. Keluarga Ji semua setuju bahwa dia adalah orang yang baik dan percaya bahwa dia adalah ibu rumah tangga yang berpendidikan. Nona Han, setelah mereka berdua menikah, aku ingin mereka berdua menjadi bagian dari keluarga Ji. Saya percaya akan lebih mudah bagi kita untuk merawat mereka. Tetapi saya ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah ini, ujar Nona Ji mengajukan pertanyaan. Hansen tidak memiliki latar belakang yang menonjol, tetapi jika kakek Ji berpikir dia memiliki masa depan yang menjanjikan, mereka pikir itu paling baik dipelihara dalam keluarga Ji. Melalui pengaruh mereka, dia bisa mendapatkan lebih banyak dan perubahan nama keluarganya akan lebih mencerminkan Yanran. Nona Ji juga ingin melihat putrinya kapanpun dia bisa. Oleh karena itu, masalah ini menjadi masalah diskusi yang serius baginya. Ini adalah keinginan kakek Ji juga. Keluarga Ji akan mengizinkan pernikahan, tetapi hanya dengan syarat Hansen bergabung dengan keluarga mereka. Maaf Nona Ji, saya hanya memiliki satu putra dan saya berharap dia bisa berada di sisi saya ketika saya menjadi tua, jawab Luo Sulan. Dengan dingin dia terus berkata, dia masih pria Han, seorang pria harus membuat keluarganya sendiri, tidakkah kamu setuju? Wajah Nona Ji berubah mendengar kata-kata itu. Salah satu bibi Jianran menimpali dengan mengatakan, Nona Han, tolong pertimbangkan kembali posisi Anda dalam hal ini. Anda memang benar mengatakan bahwa seorang pria harus menciptakan keluarganya sendiri. Tapi kekuatan satu orang terbatas. Jika di masa depan ia menjadi menantu Rozen, itu akan menjadikannya menantu presiden. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu akan mempermalukan keluarga kami. Nona Han, tahun berapa ini keluarga Ji kami bersedia membantu Hansen. Karena dengan kekuatan kami, dia bisa menjadi seseorang yang hebat. Dia akan membuatmu lebih bangga dari yang bisa kamu bayangkan, ujar yang lainnya. Nona Ji kemudian bergabung kembali dengan pembicaraan dan mengatakan, Nona Han, jika Hansen menikahi putri kami, dia akan menjadi setengah putraku. Keluarga Ji akan membantunya menempa warisannya sendiri dan berkomitmen pada perbuatan baik dan luas. Bukankah itu yang kamu inginkan? Saya tidak punya banyak harapan. Aku hanya ingin dia bersamaku melanjutkan warisan keluarga Han. Lebih dari cukup bagiku, jawab Luo Sulan kepada para pengkritiknya.
Nona Han, ini tidak benar. Bagaimana Anda tidak bisa berbagi perhatian untuk masa depan putra Anda? Apakah Anda tahu apa yang akan dia terima ketika dia bergabung dengan kami? Apa yang akan dia capai dan kemana dia akan pergi? Bukankah kamu egois karena tidak mengizinkannya bergabung dengan keluarga kita? Ujar Nona Ji sekarang mengandung nada kemarahan. Hansen tidak bisa menahan lidahnya lagi. Dia bisa menerima semua tekanan. Jika dia yang di bawah Microsoft, tapi dia tidak tahan ibunya diganggu lagi. Saat Hansen hendak bergerak, tangan kiri Luo Sulan menghentikannya. Meskipun Luo Sulan tidak menoleh untuk melihat, dia memegangnya dengan sangat keras dan mencegahnya melakukan apa yang dia inginkan. Jian Ren dengan cepat menarik lengan baju ibunya juga. Dia ingin dia berhenti mendorong dengan dialognya. Tapi Nona Ji tidak berminat untuk menghentikan kritiknya, dan dia melanjutkan dengan berkata, Nona Han, keluarga Ji besar dan kaya. Suami saya, Ji Rosen, adalah presiden aliansi. Apakah benar-benar berpikir saya akan membiarkan putri saya tenggelam bersama Anda? Saat menikah, wanita cenderung mengikuti suaminya. Yan Ran adalah anak yang baik, dan aku yakin dia akan baik-baik saja, jawab Luo Sulan dengan tenang. Saat Nona Ji mulai marah, bersiap untuk mengatakan sesuatu yang lain, suara seseorang yang kesal datang dari belakang di belakang layar. Pendapat ibu rumah tangga adalah pendapat yang membiarkan suaminya melakukan segalanya. Anda menghancurkan masa depannya. Suara itu tenang, tapi itu adalah salah satu yang basah kuyup karena intimidasi. Setelah pria itu berbicara, semua orang di sisi Ji menjadi tenang. Apa yang bisa diberikan keluarga Ji untuknya? Ungkap Luo Sulan seperti biasa melihat ke layar dan berbicara. Reputasi dalam aliansi salah satu yang akan memberinya dunia. Kata-kata ini diucapkan oleh kakek Ji. Mereka memerintahkan kata-kata dan mereka diucapkan dengan kekuatan. Jika itu adalah masa depan, maka aku lebih suka dia tinggal di rumah membesarkan bayi. Luo Sulan dengan dingin mengejek bantahan. Dia tidak takut dengan pria yang sekarang menyapanya. Wajah keluarga Ji tampak aneh karena apa yang dia katakan tampak sangat timpang. Kamu wanita, Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Saya bersikap baik kepada putra Anda. Dan Anda menyarankan dia membesarkan bayi. Menurutmu apa yang harus dilakukan pria? Kakek Ji sangat marah. Dia melangkah keluar dari layar untuk melihat wanita yang menantangnya. Yang ingin menghancurkan masa depan putranya. Orang-orang dari keluarga Ji terkejut menyaksikan kakek Ji mengungkapkan dirinya. Dia tampak gila dan tidak ada satu orang pun yang mau berbicara saat dia melakukannya atau mencoba dan mengantarkan ketenangan ke dalam dirinya. Kakek, ujar Jian Ran. Dia berlari ke depan dan mencoba menghentikan langkah kakeknya, sedangkan yang lain hanya diam. Kakek Ji dengan dingin berkata, jangan khawatir, aku tidak berencana untuk melakukan apapun. Aku hanya ingin melihat siapa wanita yang tidak sopan ini. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Luo Sulan. Dia melihat saat dia pergi dan wajahnya benar-benar berubah ketika dia melihatnya. Dia kemudian dengan cepat berlari tepat di depannya yang mengejutkan penonton keluarga Ji. Mereka percaya bahwa kemarahannya telah disulut begitu banyak. Dia berlari ke depan untuk melakukan sesuatu. Tapi ini tidak begitu. Kakek Ji tampak gugup dan dia mengulurkan tangannya padanya. Dia ingin meraihnya, tetapi dia menariknya kembali saat tubuhnya menggigil. Nyonya Lan, Anda Nyonya Lan. Apakah kamu tidak ingat saudara laki-laki ketiga Ji? Pita suara kakek Ji bergetar, lututnya menjadi lembut dan dia berlutut di depannya dengan air mata mengalir di pipinya. Semua orang diam, seluruh ruang tamu sunyi dan mati. Anda bisa mendengar pin drop. Keluarga Ji sangat mulia dan sangat religius. Kakek Ji memiliki otoritas dan pemerintahan tertinggi. Tidak ada yang bisa percaya bahwa mereka sedang menyaksikan sosok yang dihormati ini berlutut sambil menangis di depan Ibu Hansen. Dan meskipun dia menentang, dia memanggilnya wanita. Bahkan Hansen ketakutan. Dia tidak menyangka kepala keluarga Ji akan menangis di depan ibunya seperti anak kecil. Kamu siapa? Luo Sulan tampak sedikit khawatir dengan pria di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba mengangkatnya. Bibirnya sedikit terangkat ketika dia berbicara, yang menunjukkan kepada Hansen bahwa dia berbohong. Dan dia sebenarnya tahu siapa dia. Nona Lan, saya Jian Wu. Saya adalah saudara ketiga. 34 tahun yang lalu saya beruntung bertemu Anda di Pavilion Air Langit. Anda baru berusia 11 tahun dan Anda berada di samping Tuan Haitang. Jika Anda tidak mengenakan bros Senhat Haitang sekarang, saya hampir tidak menghormati Anda.
Mohon maafkan saya, kakek Ji masih tidak mau berdiri. Ah, itu paman ketiga Ji ya. Bangun, saya tidak bisa menerima penghormatan seperti itu terhadap saya. Saya minta maaf karena tidak mengenali Anda. Karena saat itu Anda masih seorang pria muda dengan rambut hitam. Saya tidak percaya dengan munculnya tahun-tahun ini. Saya sekarang menjadi wanita paruh-baya. Terlebih lagi waktu telah merampas warna rambutmu, ungkap Luo Sulan. Kakek Ji kembali berdiri dengan penuh semangat bertanya, Nyonya Lan, bagaimana kabar Tuan Haitang? Tubuh kakek masih sehat, tetapi dia semakin tua dan tidak banyak keluar, jawab Luo Sulan tersenyum tipis saat dia berbicara. Melihat kakek Ji mengobrol, Luo Sulan membuat keluarga Ji bingung dan mereka tiba-tiba tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan Hansen bingung, mulutnya terbuka lebar karena kagum. Mengapa keluarga ibuku tiba-tiba tampak begitu kuat? Apakah aku benar-benar berasal dari keluarga kaya? Tidak mungkin. Jika iya, mengapa aku tumbuh dalam kemiskinan seperti itu? Berkali-kali kami hampir kehilangan rumah. Hati Hansen sekarang dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah anak ini anakmu? Kakek Ji memandang Hansen dengan mata yang sangat baik. Dia memandangnya lebih cerah daripada putranya sendiri. Ya, ini adalah anak saya, namanya Hansen. Luo Sulan tersenyum dan memberi Hansen perkenalan lagi. Tidak heran dia adalah putramu, dia adalah anak yang cerdas. Dan dia telah mencapai banyak hal di usianya yang relatif muda. Masa depannya pasti akan menjadi salah satu yang luar biasa. Dan merupakan keberuntungan yang luar biasa bahwa Jianren akan menikah dengannya. Kakek Ji memuji Hansen seolah-olah dia adalah orang terpintar di alam semesta. Ayah, siapa ini? Jiroijen tidak bisa lagi tinggal diam. Dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keluarga yang akan dinikahi putrinya. Bukan hanya Jiroijen yang menginginkan penjelasan, semua orang yang hadir juga. Mereka semua menatap Hansen dan ibunya dengan bingung. Karena apa yang baru saja terjadi dalam beberapa menit terakhir terlalu sulit untuk dipercaya. Sekarang mereka benar-benar ingin tahu siapa ibu Hansen hingga membuat kakek Ji bersikap seperti itu. Rosen, kita akan menjadi keluarga dengan Lady Lan. Kalian semua harus bersikap baik satu sama lain. Kakek Ji tampak sangat senang dan dia melanjutkan dengan mengatakan, kami sangat beruntung. Ayah, siapa Tuan Haitang? Jirojen mengenal ayahnya dengan baik. Dan perilakunya tidak akan begitu bersemangat jika ini adalah siapa saja. Untuk memicu reaksi seperti itu, orang yang dia maksud haruslah seorang dengan status legendaris atau mitos. Mata kakek Ji tampak rumit sekarang, seolah-olah sedang mengintip ke masa lalunya yang jauh. Sepertinya dia sedang dalam lamunan yang bahagia, melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangannya. Namanya mungkin bukan salah satu yang memicu imajinasi. Tetapi Anda tahu siapa dia. Dia telah lama melindungi keluarga ini. Sendirian, dia mencapai shelter keempat dan bahkan mengklaim tempat perlindungan untuk dirinya sendiri di alam setengah dewa. Pembunuh Dewa Luo. Wajah Jirojen tiba-tiba berubah. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, teriakan sudah meletus dari berbagai sudut penonton Ji. Semua orang memandang Hansen dan ibunya dengan keterkejutan yang luar biasa. Tempat perlindungan keempat bukanlah tempat bagi manusia biasa. Elit demigod hanya bisa menggores keberadaan mereka sendiri di sana. Di tempat perlindungan keempat sepanjang sejarah, manusia hanya berhasil mengklaim 10 tempat perlindungan untuk diri mereka sendiri. Manusia kelas demigod hanya menggunakan tempat-tempat seperti safe house sehingga mereka bisa tetap hidup. 9 tempat perlindungan manusia setengah dewa adalah buah dari kerjasama antara banyak faksi yang berbeda dari aliansi. Tapi salah satu tempat perlindungan ini diklaim sendirian oleh manusia setengah dewa. Dia berjuang untuk itu selama 4 hari 4 malam. Orang ini adalah teka-teki dan kebanyakan orang hanya tahu nama belakangnya. Dia lebih suka pergi sendirian dan dia tidak mencintai apapun selain membunuh makhluk yang lebih besar dari dirinya. Seiring waktu, ini memberinya gelar pembunuh Dewa Luo. Meskipun God Slayer Luo adalah orang yang kejam dengan kepribadian yang aneh, dia adalah seorang pelindung dan mereka yang bersumpah setia kepadanya akan menerima perwaliannya. Dulu kami pergi berburu, kami pergi untuk mengambil tempat perlindungan kerajaan di Suaka Dewa ketiga.
Saya dengan beberapa paman kami menang, tapi hanya sebentar. Klaim kami dipertaruhkan di tempat itu selama 10 hari sebelum hal yang paling menyedihkan terjadi. Seekor binatang buas turun dari langit dan menghancurkan rumah baru kami. Itu membanjiri kekuatan tempat perlindungan kami. Dan begitu busuknya makhluk ini, sepertinya kekuatan gabungan kami tidak bisa membunuh atau bahkan menahan serangannya. Saya dan 2000 anggota keluarga sepertinya akan dibunuh oleh benda itu. Tetapi saat itulah Tuan Haitang muncul. Dia datang sendirian dan dengan satu serangan dia memenggal kepala monster itu hingga bersih. Keluarga Ji diselamatkan. Tanpa Tuan Haitang tidak akan ada keluarga Ji. Aku tidak akan hidup sekarang jika bukan karena pria itu. Kakek Ji memandang wajah keluarganya dan berkata, Tuan Haitang menyelamatkan keluarga kita. Jika seseorang di sini tidak memperlakukan Lady Lan dengan rasa hormat yang layak diterimanya, mereka akan dikenakan disiplin keluarga. Zirogen dan semua orang dengan cepat setuju, tetapi dalam hati mereka berpikir, bukankah kakek yang maju pada awalnya mendidih karena marah? Hansen merasa seperti sedang bermimpi. 10 menit yang lalu keluarga Ji menggertak ibunya. Sekarang mereka semua memujinya. Melihat ibunya tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang yang memandangnya seperti seorang dewi, dia tidak berpikir apa yang dilihatnya itu nyata. Apakah ibuku benar-benar anak dari pembunuh Dewa Luo? Kepala Hansen dipenuhi dengan pertanyaan. Diskusi mengenai pertunangan dilanjutkan dan tampaknya berjalan dengan baik. Kakek Ji berdiri di samping mendengarkan dengan seksama. Pada akhirnya Luo Sulan memiliki keputusan akhir tentang segalanya. Keluarga Ji tidak keberatan dengan satu keinginannya. Dia diberi undangan untuk menginap oleh kakek Ji, tetapi dia menolak tawaran itu. Jadi kemudian Hansen dan ibunya meninggalkan rumah tangga keluarga Ji bersama. Kakek Ji memastikan semua anggota keluarga mengucapkan selamat tinggal pada mereka saat mereka memasuki kapal mereka. Bu, kamu telah menyembunyikan banyak hal dariku. Sekarang ketika hanya mereka berdua, Hansen memulai interogasinya. Luo Sulan hanya tersenyum sebagai tanggapan dan berkata, apa yang aku sembunyikan darimu? Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kakek adalah pembunuh Dewa Luo. Hansen sangat ingin tahu lebih banyak. Aku tidak menyembunyikannya. Kurasa aku tidak pernah membicarakannya. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu, nak, ungkap ibunya Hansen. Hansen tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan. Setelah beberapa saat terdiam, dia memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jika keluarga ibu sekuat itu, bagaimana kita bisa diganggu oleh paman dan bibi kedua kita? Luo Sulan tersenyum dan berkata, secara teknis ada dua masalah. Pertama, aku diasingkan dari keluargaku karena melarikan diri untuk menikahi ayahmu. Karena itu, aku hampir tidak dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga Luo. Kedua, kamu bertanya mengapa kita diganggu oleh paman dan bibi kedua. Itu sedikit lebih sulit untuk dijelaskan. Kita berhutang kepada mereka. Mari kita berhenti di situ. Kita berhutang pada mereka? Apa artinya itu? Hansen tidak mengharapkan jawaban itu dan dia akhirnya menatap ibunya yang bernama Luo Sulan dengan terkejut. Aku tidak yakin, tapi itulah yang ayahmu katakan padaku sebenarnya. Namun dia tidak pernah memberitahuku detailnya. Luo Sulan tersenyum saat dia berbicara. Ayahku, apakah dia benar-benar mati? Hati Hansen selalu menyimpan secercah harapan bahwa ayahnya mungkin masih hidup. Setelah kecelakaannya tidak ada mayat yang benar-benar diambil. Sejujurnya aku tidak tahu. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun menyelidiki kematiannya sendiri. Tetapi aku belum menemukan kebenaran lain. Tetap saja aku yakin ayahmu masih hidup. Mata Luo Sulan menunjukkan kepastian dalam keyakinan ini. Hansen menggerakkan bibirnya seolah mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak pernah datang. Sebagai gantinya, dia akhirnya berkata, Bu, keterampilan bertarungmu pasti kuat. Mereka baik-baik saja, kakekmu mengajariku dengan cukup baik, ujar Luo Sulan tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak mengajariku apa yang kakek ajarkan kepadamu? Hansen bertanya kepada Luo Sulan dengan mata yang cerah, yang memiliki sedikit kekecewaan bahwa dia belum pernah ditawari ajaran seperti itu sebelumnya. Luo Sulan tersenyum pada Hansen dan dengan sugestif bertanya, apakah kamu yakin aku tidak mengajarimu? Tentu saja, aku pikir aku akan tahu jika ibu telah mengajariku sesuatu, ungkap Hansen.
Luo Sulan mengulurkan tangannya untuk meraih telinga Hansen dan berkata, "Anakku yang bodoh, aku tidak percaya kamu tidak tahu apa yang aku ajarkan padamu. Apakah kamu pikir kemampuan pengambilan keputusanmu, kemampuan bertarung, kemampuan belajar, kemampuan waktu, kemampuan prediksi, kemampuan berpikir, pandangan duniamu, sikapmu untuk melakukan sesuatu, prinsip-prinsip menjadi manusia, dan kemampuan reaktifmu adalah otodidak atau atribut alami yang kamu miliki sejak lahir?" Hansen terkejut karena selalu percaya dirinya sangat berbakat melalui pendidikan mandiri. Sekarang dia mengerti bahwa sejak dia kecil alasan ibunya sering meninggalkannya sendiri adalah agar dia bisa menjadi lebih mandiri. Bahkan dalam hal bermain game, dia telah melatih kemampuannya secara diam-diam. Luo Sulan memiliki pengaruh besar di masa mudanya dan memiliki andil yang lebih besar dalam membentuk kepribadiannya daripada yang sebelumnya dia berikan padanya. Tapi tetap saja kekuatan yang dia ajarkan ini cukup biasa. Tidak ada yang istimewa atau eksklusif tentang apa yang telah dia ajarkan kepadanya. Namun keunggulannya di departemen inilah yang memungkinkan dia untuk kemudian menonjol di antara yang lain. "Tapi kamu tidak pernah mengajariku seni Hypergeno keluarga Luo," ungkap Hansen. "Di dunia ini apa yang membuatmu kuat? Kamu sendiri. Jika kamu cukup kuat, tidak masalah seni Hypergeno mana yang kamu pelajari. Jika kamu kuat, kamu kuat. Jika aku memilih untuk mengajarimu Qigong yang paling kuat, itu tidak masalah dengan sifat dasar yang rendah. Kamu akan menjadi noob apapun yang terjadi. Siapa kamu sebagai pribadi adalah apa yang mendefinisikan kekuatan tertinggimu. Dan kamu telah melakukannya dengan baik tanpa seni Hypergeno itu. Aku mengajarimu kebutuhan untuk menjadi sosok yang kuat di dunia yang gila ini. Dan dari apa yang aku tahu, itu terbayar. Itulah tugas yang aku berikan pada diriku sendiri dan mengajarkan bahwa seni Hypergeno bukanlah minatku." Luo Sulan berhenti berbicara sejenak. Dia menghela napas lalu melanjutkan berkata, "Dan aku meninggalkan keluarga Luo. Aku tidak memiliki hubungan dengan mereka. Jika kamu mengabaikan namaku, hal terakhir yang kuinginkan adalah kamu terlibat dengan mereka dan itu sia-sia." Hansen memperhatikan Luo Sulan tidak punya keinginan untuk berbicara tentang keluarga Luo yang dia tinggalkan. Jadi dia tidak mendorong topik pembicaraan lebih lanjut. Sebaliknya dia bertanya, "Apakah ini benar-benar peninggalan dari kakek buyutku?" Luo Sulan mengangguk dan berkata, "Ya, ayahmu memberikannya kepadaku." Jadi kakek buyut itu benar-benar instruktur Han. Hansen terdiam setelah mengajukan pertanyaan dan hanya menatap ibunya. Luo Sulan tersenyum masam dan menjawab dengan mengatakan, "Aku juga ingin tahu ini. Aku pikir ayahmu hanya rata-rata pria lucu. Dia tidak lagi terlihat biasa-biasa saja kan?" Hansen merasa sulit untuk percaya bahwa dia tahu sedikit tentang ayahnya. Jika dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan, dia curiga ada yang sesuatu yang dia pikir paling baik untuk tidak disebutkan. Tapi Hansen tahu dia tidak akan mendapatkan jawaban apapun, jadi dia tidak menanyakan hal lain tentangnya. Hansen merasa sangat tidak berdaya. Ibunya secara keseluruhan enggan berbicara banyak dan tidak memberikan banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ia cari penyelesaiannya. Yang dia pelajari hanyalah seberapa kuat keluarga ibunya sebenarnya, tetapi itu tidak membantu. Dan sehubungan dengan ayahnya, Hansen masih tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Dia berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi rencana pertunangan berjalan dengan baik dan itu menghilangkan beban dari pundak Hansen. Sekarang dia akhirnya bisa menempatkan namanya di Jianran. Setelah itu, Hansen sudah berada di tempatnya di aliansi. Dia pun mengirim pesan kepada ibunya untuk meminta bantuan mengenai peri kecil cantik yang ada di Yellowstone. Namun ibunya membalas bahwa anaknya cari tahu sendiri. Sementara Hansen masih memikirkan hal ini, komunikatornya berdering ada sebuah pesan. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenalnya. Di samping teks ada video dan itu menampilkan seni Hypergeno. Tapi seni Hypergeno ini tidak memiliki instruksi apapun dan endingnya terputus. Bahkan judulnya pun tidak ada. Karena itu penjelasannya sangat rinci. Nomor yang salah mungkin. Hansen mengintip dan dengan cepat tertarik dengan isinya. Memberikan bacaan yang tepat, dia terkejut dengan apa yang terkandung di dalamnya. Jika seni Hypergeno ini asli, seharusnya kamu bisa melepaskan kekuatan elemenmu sebelum mencapai peringkat makhluk surgawi. Kekuatan seperti itu akan melepaskan kerusakan besar. Seni Hypergeno sebesar ini dikirim ke nomor yang salah, itu agak sulit dipercaya.
Harus ada lebih dari yang terlihat. Hansen berpikir, jadi dia memutuskan untuk membalas pesan itu. Halo, apa kabar? Saya pikir Anda mengirim ini ke orang yang salah. Jika orang tersebut benar-benar mengirimnya ke alamat yang salah, akan mudah bagi mereka untuk mengetahui siapa penerimanya. Tidak mungkin bagi Hansen untuk menyembunyikan atau menyangkal fakta bahwa dia telah menerima pesan itu, jadi tidak ada gunanya berbohong. Tidak, saya tidak salah orang, saya benar, jawab orang itu dengan cepat. Hansen terkejut, dia mengerutkan kening dan mengirim pesan lain. Kau tahu siapa aku? Hansen, ujar orang di ujung sana mengirim dua kata yang sangat sedikit itu. Kamu siapa? Mengapa Anda memberi saya seni hipergeno ini? Hansen tertarik, jadi dia menjawab dengan tergesa-gesa. Kamu pantas mendapatkannya. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti selama pelatihan, jangan ragu untuk mengirim pesan kepada saya. Itu bukan jawaban yang diinginkan Hansen, tapi setidaknya orang di seberang sana sekarang mengerti kalimat yang lengkap dan panjang. Hansen mengirim pesan lain, tetapi dia tidak menerima tanggapan. Apa artinya? Hari yang cerah, Hansen membaca seni hipergeno, memilih dua kata dan mengirim pesan ke orang di ujung yang lain. Untuk ini orang di ujung sana langsung menjawab dan menjelaskan artinya. Kamu siapa? Hansen bertanya lagi, tetapi seperti sebelumnya pertanyaan ini tidak terjawab. Sudah cukup jelas sekarang bahwa orang ini hanya mau berbicara tentang seni hipergeno, hal lain disambut dengan keheningan. Tapi Hansen sendiri sekarang terdiam. Arts hipergeno tampak aneh dan itu dibawakan oleh seseorang yang kelihatannya cukup mencurigakan. Siapapun akan berhati-hati jika mereka berada di sepatu bot Hansen saat itu. Hansen melihat seni hipergeno beberapa kali dan mulai memahami bahwa itu memang keterampilan yang cukup kuat. Detailnya dijelaskan dengan sangat baik, jadi sepertinya tidak mungkin itu tiruan. Hansen percaya itu adalah real deal. Jika dia berhasil mempelajari seni hipergeno ini, mungkin itu yang dibutuhkan angel kecilnya untuk melenyapkan peri kecil itu. Satu-satunya masalah adalah cara pengirimannya. Itu menjadi miliknya dengan cukup aneh. Dan Hansen tidak yakin mengapa ada orang yang mau mengirimnya seni geno hiper khusus mau tak mau. Hansen pun bertanya-tanya apa yang ingin dicapai orang itu dengan memberikannya kepadanya. Pada saat ini di planet lain, seorang pria paruh baya memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Dia duduk di dalam pavilion minum teh, sementara itu dia melihat ikan berenang di kolam. Di tengah pavilion ada meja batu dan duduk di dekatnya adalah seorang wanita cantik dengan laptopnya. Dia meletakkannya dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu pria itu akan melanjutkan dan mempelajarinya? Dia harus mempelajarinya. Pria itu menggerakkan kepalanya atau mengalihkan pandangannya dari ikan. Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Wanita cantik itu bertanya dengan sedikit kegembiraan. Dia akan mempelajarinya. Dia mungkin bukan nama Luo, tapi dia masih berbagi darah dengan kita. Dia membawa gen kita dan dia akan mempelajarinya. Pria itu menjelaskan tanpa mengangkat kepalanya. Suaranya tenang dan itu memancarkan kepercayaan diri. Tapi darah tubuhnya tidak semata-mata dari keluarga Luo. Wanita cantik itu menyipitkan matanya dan melanjutkan dan berkata, Nona Lan telah pergi selama bertahun-tahun. Dia mencoba semua yang dia bisa untuk menjauh dari kami. Mengapa mengganggu mereka sekarang? Ini adalah nasib keluarga Luo. Itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Mata pria itu tampak aneh. Jika saya hanya mengatakan, jika dia tidak mempelajarinya, wanita itu meningkatkan nada suaranya dengan sengaja. Pria itu sekarang perlahan berbalik. Dia menatap wanita itu sebentar dan kemudian berkata, dia akan mempelajarinya. Tidak ada jika, tidak ada tapi. Jika dia tidak mempelajarinya, maka itu berarti dia bukan salah satu dari kita. Wanita cantik itu terdiam dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mempertahankan keheningan di antara mereka di pavilion dan hanya mendengarkan angin lembut yang membelai mereka berdua.